Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratlinda Sari, NIM A020312. Di sini saya membahas tentang pupuk dan pemupukan. Pupuk adalah bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara tanaman yang jika diberikan ke pertanaman dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Sedangkan pemupukan adalah penambahan atau beberapa hara tanaman yang tersedia atau dapat tersedia ke dalam tanah atau tanaman untuk mempertahankan kesuburan tanah yang ditujukan untuk mencapai hasil atau produksi yang tinggi. Terdapat dua jenis pupuk, yaitu pupuk anorganik atau pupuk buatan dan pupuk organik. Untuk mendapatkan hasil gabah yang tinggi dengan tetap mempertahankan kesuburan tanah, maka perlu dilakukan kombinasi pemupukan atau pupuk anorganik dengan pupuk anorganik. Keuntungan dari aplikasi kombinasi kedua jenis pupuk tersebut adalah kekurangan sifat pupuk organik dipenuhi oleh pupuk anorganik. Sebaliknya, kekurangan dari pupuk anorganik dipenuhi oleh pupuk organik. Berdasarkan fungsi fisiologi atau biokimia, unsur hara dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama nitrogen, yang kedua fosfor, yang ketiga kalium. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati, NIM A00120006. Di sini saya akan membawa sebuah materi bagian pupuk hijau. Pupuk hijau tanaman atau bagian tanaman yang masih muda yang dibenamkan ke dalam tanah dengan maksud untuk menambah bahan organik dan unsur-unsur hara tanaman. Kegunaan pupuk hijau: 1. Memperkaya N dalam tanah. 2. Memperbaiki kehidupan mikroorganisme. 3. Memperkaya tanah dengan humus. 4. Dapat mengembalikan unsur-unsur hara yang 5. Menekan pertumbuhan gulma. 6. Melindungi lahan dari terik matahari, jatuhnya hujan yang deras yang dapat merusak struktur tanah dan terjadinya erosi. Jenis-jenis pupuk hijau: A. Penutup tanah, berbatang lembek, tumbuh menjalar. B. Tumbuh perdu, tumbuh cepat, berdaun lebat, tahan pangkasan, tidak merambat. C. Tumbuh tinggi, pertumbuhan cepat dan bertajuk ringdan, perakaran dalam batang dan cabangnya keras, tahan terhadap pangkasan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wisnu Suryaningrat, NIM A01205519, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan membacakan tentang macam-macam pupuk. Setelah mengetahui macam-macam pupuk seperti pupuk kompos, pupuk hijau dan lainnya, ada baiknya kita mengetahui cara-cara pemupukan untuk tanaman budidaya. Pemupukan bertujuan memberikan tambahan nutrisi pada tanah yang secara langsung maupun tidak langsung dan diserap oleh tanaman untuk metabolismenya. Nutrisinya dibutuhkan terdiri dari makronutrien seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, dan mikronutrien seperti unsur sulfur dan kalium, dan mikronutrien seperti unsur sulfur, kalsium, magnesium, besi seperti unsur sulfur, tembaga, seng, dan lainnya. Pemupukan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu
Melalui akar dan daun, pemupukan melalui akar bertujuan memberikan unsur hara pada tanah untuk kebutuhan tanaman. Pada umumnya, pemberian pupuk melalui akar dapat dilakukan secara disebar dalam kurung broadcasting, ditempatkan dalam lubang spot plant dalam kurung spot placement, larikan atau barisan dalam kurung ring placement. Sedangkan melalui daun, pemupukan dilakukan secara penyemprotan dalam kurung spraying. Aplikasi pemupukan pada tanaman semusim dan tahunan berbeda. Pada tanaman semusim seperti kacang-kacang, sayuran, padi, jagung, dan lainnya menggunakan metode pemupukan secara disebar dalam lubang atau larikan. Sedangkan pada tanaman tahunan seperti tanaman buah-buahan, kopi, teh, kakao, kelapa, dan lainnya menggunakan metode ring placement. Yang ring placement itu pupuk ditaburkan di antara larikan tanaman dan kemudian ditutup kembali dengan tanah. Ring placement umumnya digunakan untuk tanaman tahunan dengan ditaburkan melingkari tanaman dengan jarak tegak lurus dan terjauh dalam kurung tajuk daun dan ditutup kembali dengan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina. NIM aku 012031. Di sini saya berperan sebagai kelompok 6. Adapun judulnya yaitu pupuk dan pemupukan. Di sini saya dan teman-teman memaparkan sesuai referensi yang kami dapatkan. Untuk kali ini saya membawakan apa itu pupuk dan bagaimana cara menghitung pupuk dan lainnya. Kemudian aturan kami dari kelompok 6 yaitu pupuk beranggotakan 2 orang dengan referensi yang berbeda, dan pemupukan 2 orang dengan referensi yang berbeda juga. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pupuk. Jadi pupuk itu merupakan substansi atau bahan yang mengandung satu atau lebih zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pupuk yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan tanaman untuk memberikan nutrisi tanaman. Penggunaan pupuk organik merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi pemakaian pupuk anorganik. Adanya bahan organik yang mampu memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Perbaikan terhadap sifat fisik yaitu memburkan tanah. Pemupukan pada tanaman dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk anorganik padat dan pupuk organik cair. Pupuk organik padat dapat mengembalikan kesuburan tanah, terutama berkaitan dengan sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan sifat biologi tanah. Pupuk organik cair yang disemprotkan pada daun tanaman untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Kandungan unsur haranya pada pupuk organik cair mudah diserap oleh tanaman. Jadi pupuk organik cair itu biasanya terbuat dari bahan-bahan limbah, misalnya limbah sayur, tahu, ikan, dan lain-lain. Selanjutnya pengertian pupuk. Jadi pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman yang menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Unsur hara yang diperlukan oleh tanaman adalah CHO, ketersediaan di alam melimpah, dan NPK, Mg, hara makro, dan PM, PE,
MNCUSNCMO, dan B. Hara mikro. Pupuk dapat diberikan lewat tanah, daun, atau diinjeksi ke batang tanaman. Jenis pupuk adalah bentuk padat maupun cair. Berdasarkan proses pembuatannya, pupuk dibedakan menjadi pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam adalah pupuk yang didapat langsung dari alam. Contohnya adalah fosfat alam, pupuk yang dapat langsung dari alam. Contoh kedua, yang kedua itu pupuk kandang, misalnya pupuk hijau, kompos, dan jumlah jenis unsur hara yang dapat disebut sebagai pupuk anorganik karena merupakan hasil proses dekomposisi dari material makhluk hidup seperti sisa tanaman, kotoran ternak, dan lain-lain. Oke, baiklah, kita lanjut jenis pupuk. Jadi jenis pupuk lain yang dihasilkan dari proses pembuatan pabrik biasa disebut dengan pupuk buatan. Kadar hara, jenis hara, dan komposisi hara di dalam pupuk buatan sudah ditentukan oleh produsen hara yang dikandungnya. Pupuk buatan dibebaskan atas pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal merupakan jenis pupuk yang mengandung satu macam unsur hara, misalnya pupuk nitrogen, pupuk P, fosfat, atau pupuk kalium. Pupuk tunggal yang mengandung unsur nitrogen dengan pupuk urea, SA, biasa disebut amonium sulfat. Pupuk yang mengandung unsur yaitu TPS dan SP36. Pupuk tunggal disebut sudah ditetapkan SNI-nya. Suatu pupuk disebut urea bila kandungan nitrogen dalam pupuk tersebut sekitar 45 sampai 46%. Nitrogen bila pupuk nitrogen lain yang mengandung nitrogen selain 45 dan 46%, nitrogen tidak bisa disebut urea. Contoh lainnya itu adalah SP36 adalah pupuk fosfat yang kandungannya P2O5. Pupuk buatan yang mengandung lebih dari satu unsur hara disebut pupuk majemuk. Misalnya pupuk NP, NK, dan NPK. Pupuk NP adalah pupuk yang mengandung unsur N dan P. Pupuk NPK adalah pupuk majemuk yang mengandung unsur tiga hara yaitu N, P, dan K. Perbandingan kandungan hara dalam setiap pupuk majemuk berbeda-beda. Besarnya kandungan unsur hara tertentu di dalam pupuk dinyatakan dalam persen. Semakin tinggi persentase, semakin tinggi kandungan haranya. Misal pupuk SA, amonium sulfat, persentase kandungan nitrogen sebesar 21%, artinya setiap 100 kg pupuk SA mengandung 45 kg nitrogen. Kandungan ini lebih rendah dibandingkan dengan kandungan nitrogen di dalam pupuk urea mengandung 45% nitrogen. Untuk itu, dalam menghitung takaran pupuk bagi penelitian kesuburan tanah atau penelitian di rumah kaca harus dilakukan dengan benar dan harus memperhitungkan sumber pupuk yang digunakan. Kesalahan dalam menghitung pupuk akan merubah perlakuan yang sudah ditentukan, menurunkan tingkat ketelitian, dan selanjutnya berakibat terhadap hasil dan penelitian. Selanjutnya menghitung kebutuhan pupuk pada percobaan di lapangan. Besar dan kecilnya pupuk yang diberikan untuk setiap perlakuan pada penelitian kesuburan tanah di lapangan sudah ditentukan
di dalam proposal penelitian, di mana jumlah takaran pupuk dan hara yang diberikan berdasarkan luasan per hektar atau 10 meter M2. Sedangkan penelitian kesuburan tanah dilaksanakan menggunakan luasan petakan perlakuan yang sempit dengan luasan 20 meter M2, 30 meter M2, 60 meter M2. Sangat jarang menggunakan ukuran 10 meter 2 pangkat 2. Oleh karena itu, sebelum pupuk diaplikasikan ke dalam petakan harus dihitung dan ditimbang agar sesuai dengan ketentuan di dalam proposal penelitian. Oke, lanjut. Cara menghitung pupuk yaitu menghitung takaran pupuk untuk penelitian kesuburan tanah di lahan sawah atau pada lahan kering adalah sama. Dalam penelitian kesuburan tanah di lapangan, pupuk yang digunakan adalah pupuk yang berada di pasaran di mana tempat penelitian dilakukan. Dalam beberapa kasus penelitian juga menggunakan pupuk kasus yang tidak ada atau dijual. Pupuk yang demikian biasanya pupuk yang baru untuk diuji baik mutu dan efektivitasnya. Pendekatan yang biasa dilakukan untuk menghitung besarnya pupuk di setiap petakan adalah berdasarkan luas tanah. Tetapi pendekatan lain yang dapat digunakan untuk menghitung takaran pupuk yaitu petak adalah dengan populasi tanaman. Oke, itulah yang dapat atau yang bisa saya sampaikan dengan materi pupuk. Hasil dari referensi saya sendiri atau saya mendapat materi ini dari sejak saya sekolah di pertanian. Sekarang saya sudah kuliah dan hanya menggunakan, makanya saya menggunakan buku ini supaya bermanfaat. Jika ada kekurangan dalam penyampaian ini, mohon dimaafkan. Saya mengakhiri dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.